memimpin doa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari. Ibu mau lihat, tolong baca doanya, Nak. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Baik, Ibu. Zahra Tunisa, hadir Bu. Debbie Anika, hadir Bu. Nabila Rahma Aulia, Hadir, Bu. ada yang tidak datang pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, apakah kalian pernah merasakan cuaca panas atau dingin? Panas banget. Panas, Bu. Kami kemarin ke Jepang dan pingsan. Kami kemarin kita kemon dingin banget. Oh, dingin ya di Taiwan ya? Iya, Bu. Oh iya. Terus kenapa itu semua bisa terjadi, anak-anak Ibu? Ada Karena yang tahu? ada perubahan iklim, Ibu. Ya, benar sekali. Oke, tapi dengar dulu semuanya. Iklim, cuaca, dan musim itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang iklim dan perubahan. Jadi, anak-anak Ibu semua tolong perhatikan, jangan ada yang bermain-main, oke? Pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam musim berdasarkan karakteristik iklim suatu daerah. Dan yang selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan penyebab terjadinya perubahan iklim. Sebelum itu, Ibu mau menunjukkan suatu permasalahan kepada kalian. Semuanya perhatikan ke depan ya. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menyebabkan banjir, tanah longsor hingga kerusakan infrastruktur di berbagai daerah. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga meningkatkan risiko bencana di wilayah rawan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan potensi cuaca ekstrim masih akan berlangsung hingga menjelang akhir Januari 2020. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, wilayah yang berpeluang mengalami hujan lebat dan angin kencang meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan saat ini terdapat gangguan atmosfer yang memicu pertumbuhan awan konvektif secara signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi banjir, tanah longsor, serta gangguan transportasi darat, laut, dan udara. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Adi Ramdhani mengungkapkan ada sejumlah faktor teknis yang mempengaruhi kondisi cuaca dalam sepekan ke depan. Salah satunya adalah kemunculan bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia Selatan Indonesia dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau sekitar 28 km per jam serta tekanan udara 1001 HPA. Pergerakan sistem 97S ke arah barat dinilai dapat memicu penguatan pertemuan dan belokan angin dari pesisir barat Sumatera hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memperbesar potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu, monsun Asia diperkirakan menguat hingga 23 Januari 2026, disertai seruakan dingin ataupun suci signifikan dari daratan Asia. Fenomena ini meningkatkan kecepatan angin di Laut Cina Selatan, serta mendorong pertumbuhan awan hujan secara luas di wilayah selatan Khatulistiwa. Nah, apakah anak Ibu sudah melihat video yang barusan? Sudah.
hujan? Enggak. Karena sawi, karena Siapa yang bisa menyebutkan satu saja penyebab terjadinya banjir selain dari cuaca hujan? karena sampah yang bertumpuk. Ya, benar sekali, Natasha. Tepuk tangan untuk Natasha. Ya, benar sekali. Selain dari cuaca hujan, sampah yang menumpuk atau bisa dibilang membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir. Nah, di sini Ibu mau Zahra Tunisa membaca PPT di depan. Apa itu iklim? Teman-teman dengar ya. Ya, Bu. Apa itu iklim? Jadi iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah Yang jangka tahu, waktu Nana. yang panjang. Biasanya selama 30 tahun atau lebih. Iklim mencakup unsur-unsur seperti suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan tekanan udara yang diamati secara konsisten di suatu daerah. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa iklim itu adalah cuaca yang terjadi selama berpuluhan tahun dan itu sangat sulit diubah. Kemudian jangka waktunya itu biasanya lebih panjang, biasanya selama 30 tahun atau lebih. Dan iklim ini bisa mencakup seperti suhu, curah hujan, kelembapan, angin, tekanan udara yang diamati secara konsisten di suatu daerah. Contohnya seperti di Indonesia. Siapa yang tahu apa iklim di Indonesia? Iklim apa? Iklim panas. Iklim tropis. Oke, Bu Tia sekali lagi. Apa iklim yang ada di Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Karena Indonesia Dari garis khatulistiwa. Ya, benar sekali, Mori. Tepuk tangan untuk Mori. Benar sekali, Mori. Kenapa Indonesia itu menjadi negara yang beriklim tropis? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor iklim? Apa saja faktor yang mempengaruhi iklim? Yang pertama itu adalah letak geografis. Semakin dekat ke khatulistiwa, maka akan semakin panas. Seperti yang dikatakan oleh Moriza tadi, semakin kita dekat ke garis khatulistiwa, maka iklim kita akan semakin panas. Contohnya seperti di Indonesia, tetapi juga berpengaruh pada ketinggian tempat. Nah, semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya akan semakin dingin. Contohnya, Takengon. iya benar sekali. Contohnya seperti di Takengon. Takengon itu kan daerah dataran tinggi, jadi cuacanya lebih dingin daripada di Aceh. Benar sekali. Contohnya juga seperti di daerah Medan, daerah Brastagi kan lebih tinggi daripada di kotanya. Makanya daerah Brastagi lebih dingin. Selanjutnya adalah jarak dari laut. Dekat laut, udara lebih lembab dan stabil karena pada dasarnya laut itu menyimpan kelembapan dan juga menyimpan suhu panas lebih besar dibandingkan daratan. Nah, faktor yang keempat adalah arus laut. Arus laut yang mempengaruhi suhu dan juga kelembapan udara. Selanjutnya ada topografi, yaitu pegunungan yang mempengaruhi hujan dan suhu. Biasanya daerah pegunungan itu lebih sering hujan dibandingkan daerah pesisir. Nah, Ibu mau Raida Husna untuk membaca teks yang di depan di kota iklim. Iya, tadi kan iklim secara umum. Nah, ini kita jelaskan lagi iklim, musim, dan cuaca. Perbedaan antara tiga unsur tersebut. Yang iklim, Bu. Iya, yang iklim Raida. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu panjang. Biasanya lebih dari 30 tahun seperti iklim tropis dan subtropis. Ya, bagus sekali Raida. Tepuk tangan untuk Raida. Selanjutnya pada kotak musim Ibu mau Fona untuk membacanya. Tolong kan baca.
Sebut. Cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat dalam waktu singkat, seperti hujan, cerah, atau berawan yang berlangsung dalam hitungan jam atau hari. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dedi. Jadi, kesimpulan dari ketiga kotak ini adalah iklim itu biasanya lebih panjang, biasanya terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian musim adalah periode waktu yang dengan kondisi cuaca tertentu, tetapi dia hanya dalam waktu singkat. Misalnya dalam 1 tahun itu terjadi hanya 2 musim seperti itu. Kemudian di daerah lain seperti di daerah Korea, Jepang atau Amerika itu mengalami 4 musim, di mana iklim mereka itu bukan tropis. Selanjutnya yang cuaca itu adalah suatu kondisi udara di suatu tempat yang hanya berlangsung selama beberapa jam atau beberapa hari saja. Sepertinya anak-anak ibu sudah mulai lelah. Jadi setelah slide ini kita akan melakukan ice breaking ya. Iya. Macam-macam musim. Di sini ada musim hujan, kemarau, panas, semi, gugur, dingin. Coba siapa tahu Indonesia ada musim apa aja? Musim Hujan, kemarau, panas, gugur, Hanya tiganya dua. Oke. Hujan apa saja? Hujan kemarau. Oke, baik, kita akan melakukan ice breaking ya. Ini kan kalian ikutin yang di depan dengan melakukan gerakan tangan. Oke. Kalau bisa semuanya berdiri dulu. Berdiri ada ibu semuanya. Kalau mana Pak berdiri nih dia ke depan. Arah berdiri nak. Ibu Natasha menyatat. Oke semuanya, are you ready? Pernah ready nggak? Pernah. 1, 2, 3. Let's go. Jump it. Tarik bawah, tarik bawah. Klik it, klik it. Goyang. Hikmah dan teman-temannya. Ara semangat Ara. Tunjuk, tunjuk. Oke. Bapak kalian ada ibu apa masih lemas-lemas atau? Nah, di sini apa saja penyebab perubahan iklim? Yang pertama ada efek rumah kaca seperti gas seperti CO2 dan metana memerangkap panas di atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara untuk kendaraan dan listrik. Penebangan hutan yang mengurangi pohon yang menyerap CO2, produksi industri dan sampah menghasilkan gas berbahaya. Jadi, anak-anak ibu semua, kita tidak boleh menebang hutan atau menebang pohon-pohon karena pohon itu sangat berguna untuk menyerap CO2. Selanjutnya efek rumah kaca. Kalian tahu nggak efek rumah kaca itu seperti apa? Jadi, oke, bagus ada pertanyaannya. Jadi ibu mau jelaskan dulu. Rumah kaca itu seperti kalian pernah nggak lihat pertanian yang memiliki plastik bening dari pernah kan?
Iya betul sekali Dionispe. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyerap matahari lebih cepat untuk masuk ke dalam tanaman agar tanamannya itu lebih cepat tumbuh. Nah, tapi salahnya di sini adalah ketika cahaya matahari dia diserap oleh tumbuhan tersebut, panasnya dari matahari itu tidak bisa lagi keluar, dia terperangkap di dalam di dalam rumah kaca itu. Jadi bumi menyerap panasnya itu sehingga dia menyebabkan pemanasan global lebih cepat. Anak-anak ibu paham apa yang ibu maksud? Paham. Oke, bagus sekali. Oke, kita akan ke materi yang selanjutnya. Dampak perubahan iklim, yaitu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, suhu bumi meningkat, suhu bumi meningkat, musim tidak menentu, kekeringan dan banjir lebih sering terjadi. Es di kutub mencair, permukaan laut naik, hewan dan tumbuhan kehilangan habitat. Apakah kalian tahu bahwa banyak sekali hewan-hewan di Indonesia ini sudah mulai punah karena pemanasan global dan perubahan iklim? Nah, ada suatu fakta bahwa di Papua sekarang itu sudah terjadi pembalakan liar sebanyak 2,5 juta hektar rawa dan juga hutan. Jadi habitat burung cendrawasih di sana itu sangat terancam dan juga hewan-hewan lain seperti marsupilami dan juga burung kasuari. Gajah juga termasuk hewan yang hampir punah di Indonesia. Iya betul. Komodo juga. Ada. Dinosaurus sudah punah. Ibu, kemarin kau udah tengok komodo di Nagan, banyak kali. Komodo. Kadang Komodo cuma ada di pulau tertentu di Indonesia. Iya benar sekali. Naga masih termasuk dalam Aceh, tidak boleh seperti itu ya. Oke, semuanya dengar. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perubahan iklim. Reboisasi. Ya, salah satunya adalah reboisasi. Benar sekali, Mak. Ibu, reboisasi itu apa? Mana ada pohon? Reboisasi Oke, ada. Oke, dengar semuanya. Mana tahu kayak mana? Menanam pohon dan merawat lingkungan. Di sini sekitaran rumah kita itu bisa kita tanam pohon untuk meneduhkan sekitaran rumah. Kemudian menghemat listrik dan air. Apabila kalian tidak menghemat listrik dan air, maka air akan cepat habis. Tapi panas, gua harus sering-sering mandi. Kalau misalnya mandi itu tidak seperlunya saja, tidak perlu sampai air. Kalau misalnya bak itu sudah penuh, matikan saja kerannya. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang, dan juga menggunakan energi terbarukan seperti panel surya. Wah, apa Nisa? Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ya. Nah, karena materi kita sudah selesai, ibu mau kalian. Oke, semuanya dengar dulu. Ibu akan bagi AKPD untuk 2 kelompok. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4 dari Moriza sampai Debbie itu kelompok 1, dan Nashua sampai Diva itu kelompok 2. Baik. Ibu memberi kalian waktu selama 7 menit untuk mengerjakan LKPD karena ini LKPD-nya lumayan banyak. Jadi ibu mau semuanya bekerja ya. Ibu pakai timer. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Nanti ibu mau kalian perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Baik, Bu.
hujan panas sekali. Oke, baik, terima kasih kepada Mariza. Mari kita berdoa. Selanjutnya kepada kelompok 2. Kami dari kelompok Pragos ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Di sini ada hubungkan gambar dengan musim yang sesuai. Yang pertama ini gambar musim panas, kemudian musim gugur, musim hujan, lalu gambar yang keempat ada musim kemarau, yang kelima musim dingin, dan yang terakhir ini adalah musim semi. Sekian dari kami anggota kelompok Pragos. Ini ada lagi deh. Ini ada perubahan iklim. Di sini ada gambar dan disuruh menjawab pertanyaan. Yang pertama ada musim apa yang sering terjadi di Indonesia? Jawabannya itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan efek rumah kaca terbentuk? Jawabannya itu adalah jawabannya karena keperluan dalam bidang pertanian. Ketiga ada apa dampak dari perubahan iklim terhadap manusia? Yaitu jawabannya adalah terjadinya bencana banjir. Yang keempat, apa dampak dari efek rumah kaca terhadap perubahan iklim? Dampaknya itu suhu dapat meningkat dan kelembapan berubah. Pertanyaan kelima, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan makhluk hidup? Jawabannya kesulitan dalam menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi perubahan iklim? Caranya dengan kita menjaga alam. Sekian dari presentasi dari kelompok Pragos. Tepuk tangan untuk kita. Nah, karena LKPD-nya sudah dikerjakan, Ibu mau minta LKPD-nya untuk dinilai terlebih dahulu. Nanti akan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai. Jadi, anak-anak Ibu semuanya, siapa yang mau? Apakah kalian senang pada pembelajaran pada hari ini? Siapa yang sebelum pulang Ibu mau memberikan kepada kalian stiker ini. Kalau misalnya kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan kasih stiker ini, dan apabila stiker ini ada di buku kalian, nanti Ibu kasih nilai A+ di daftar nilai. Oke, kalau begitu siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Ya. Pertanyaannya adalah musim apa? Sebutkan satu musim yang ada di Indonesia. Ibu, berapa pertanyaan, Bu? Ibu cuma punya 5 pertanyaan ya. Ya Allah, cepat. Cepat Yolanda. Iya, lucu banget ya, Bara. Ya Allah Yolanda. Ya Allah, yang paling besar. Ya Allah, Ibu mau capybara. Oke, kalau anak-anak Ibu mau, tolong jawab pertanyaan dengan benar ya. Cepat-cepat juga jawabnya ya. Dapat. Ibu cuma punya 5 pertanyaan. Saya stiker. Sesuai materi kita ya, Nak ya. Belum.
Nanti kok kayak gini. Indonesia memiliki iklim apa? Yolanda? Ibu luar Tadi ini apa? Nabas tadi. Napasnya 5 menit. Iya. Mau bantu tadi. Oke. Tepuk tangan kepada Diva. Oke, sebutkan satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Oke, Molly, apa Molly? Oke, bagus sekali. Bantu tadi. Oke, lagi ya. Sebutkan 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 Lagan tutup. jangan turun dulu. Jangan Ibu tutup. mau lihat, Ibu mau lihat. Sebutkan satu lagi faktor penyebab perubahan iklim. Ara. Ya, betul sekali Ara. Banjir, Ibu. Satu. Iya. Ya, kemudian. Ibu alasan apa? Ini solusinya regulasi. Oke. Udah dapat adik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Sebut Solusinya Bu. Alasannya tadi Bu. Dua solusi untuk mencegah perubahan iklim. Ya, apa Molly? Ya. Tidak menyumbat sungai Sasak. Satu. Karena dua jawabannya. Jauhin dia orang. Kenapa susah jawabannya? Selanjutnya, Susah jawabannya. Ibu punya untuk kalian yang bisa menjawab, untuk kalian yang bisa menyimpulkan Oke, dari 1 sampai 3 baru kalian ngangkat tangan ya. Tapi materinya harus lengkap. Harus lengkap, woy. 1, 2, 3. Ulang. Satu, dua, tiga. Iya. Jadi pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui apa-apa saja cuaca di Indonesia. Seperti panas, kemarau, hujan, gugur, salju. Kita kasih stikernya satu. Yang siapa yang bisa? Kona. Oke, Kona. Jadi Indonesia itu kalau baru saya menyampaikan. Kita belajar tentang iklim karena Indonesia itu adalah iklim tropis. Ya. Ada Indonesia itu musim panas, hujan, kemarau, terus ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu bisa membuat pemanasan global. Terus cara solusi pemanasan global itu dengan negosiasi dan sama sembarangan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan kembali. Ibu kalau kalian lagi nyebutin musim iklim dan cuaca. Ibu Yolan masih. Oke, mungkin ada ini baik semuanya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mau dari 1 sampai 10, seberapa senang kalian menilai? 10. Sekarang kita semuanya. Oke. Jadi untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau Yolanda untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Dapat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sampaikan.